Halo pemirsa setia TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada. Wow, senang sekali hari ini saya Yolanda Sefliwerti bisa kembali menyapa Anda di kuliner TVRI NTT. Cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Nah, hari ini nih seperti biasa kalau misalnya kita sudah bertemu lagi di kuliner TVRI NTT, tandanya tuh kita akan masak-masak, kita akan icip-icip, dan akan ada resep-resep yang baru yang akan Yola dan pecinta kuliner lainnya membagikan untuk pemirsa. Nah, kali ini nih, hari ini kita akan masak Milo Huta dan juga susu jagung. Kira-kira nanti seperti apa ya penampakannya kalau misalnya sudah jadi, bahan-bahannya, cara masaknya, yang paling penting bagaimana rasanya. Untuk itu pemirsa setia TVRI NTT harus tetap nonton, pantengin dan lihat kuliner TVRI NTT. Cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Oke pemirsa, kita masih di kuliner TVRI Nusa Tenggara Timur. Cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Nah, hari ini seperti yang sudah pemirsa lihat, Yola ditemani oleh pecinta-pecinta kuliner yang siap untuk membantu Yola memasak dan juga yang siap untuk memberikan resep-resep yang sangat luar biasa. Ada Bunda Aisyah dan juga Bunda Ira. Halo. Halo. Nah, kita langsung nih Bunda-bunda, hari ini kita mau masak. Yang pertama adalah Milo Huta. Kita boleh perkenalkan dulu bahan-bahannya. Dan pemirsa seperti biasa nanti akan ditampilkan di layar kaca bahan dan juga cara memasak Milo Huta. Yang pertama ada apa? Ada jagung. Oke, di sini ada jagung. Ada jagung manis. Oh ya, jagung manis. Yes. Kering, lombok. Oke. Kelapa muda. Oke, yang diparut. Ya. Kemudian Bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit. yang sudah dipotong-potong Ya. ya, seperti ini pemirsa. Yes, lalu ini ada Garam. garam. Ini juga sama belimbing wulu yang sudah dipotong-potong. Lalu ini Ikan asapnya. ikan Ini yang asap. bikin enak Bunda. Ini yang bikin enak. Wow, jadi nanti ikan asap dan ini Yang sudah sama. disuir-suir, Oke, yang sudah disuir-suir. Kalau ikan asap ini semua jenis ikan boleh, ataukah memang ada yang misalnya ikan-ikan tertentu yang bikin rasanya tuh lebih enak? Semua ikan bisa, tapi yang paling enak itu pakai ikan jenis cakalang. Cakalang. Atau tuna. Itu aja dengan tongkol. Oke, nah ini perlu dicatat nih bunda-bunda. Jadi ikan semua ikan asap itu enak, tapi yang lebih buat cita rasanya tuh lebih menonjol tuh ikan cakalang, ikan tuna dan juga ikan tongkol. Marilah bagaimana caranya kita bisa membuat Milo Hutanya. Ya. Yang Pertama-tama jagungnya kita rebus dulu sama air. Ya. Jagungnya direbus ya. Jadi Ya. jagung yang utuh ini sudah Disisir, diserut. ya, diserut. Lalu kita rebus. Kira-kira ini berapa lama? Kira-kira sampai mendidih, sampai jagungnya lunak. Oke, Iya. pokoknya sampai jagungnya lunak, sampai Iya. dia matang. Iya, iya. Setelah matang, Iya, ini karena saya sudah rebus, ya. jadi kita langsung taruh aja. Boleh, silahkan. Setelah Yang matang kita pertama, masukkan bawang, karena bawangnya kan lama. Jadi kita masukkan dulu bawangnya. bawang merah, bawang Ya. putih dan juga cabai Cabai rawit. kecil, ya. Tapi kalau misalnya ada yang tidak bisa pedas nih Bunda, Bisa, bisa di-skip aja. di skip cabai Iya, rawitnya iya. ya. Jadi cabai rawitnya itu pilihan opsional, boleh ditambahkan dan boleh tidak. Iya. Lalu, Lalu dimasukkan kelapa parutnya. oke, kelapa parut. Kelapa muda ya Bunda ya. Iya, kelapa muda parut. Jadi ini langsung dimasukkan semuanya. Iya, iya. Direbus bersama-sama. Iya. Lalu
setelah mendidih, Oke, kita jadi tunggu nanti kita mendidih tunggu ya. dulu sampai dia mendidih. Mendidih, baru masukkan ikan asap, belimbing sama Belimbing sama daun kemangi. Kalau misalnya ini cabai besar, cabai merah sama jeruk nipis nanti terakhir. Ini untuk perasa aja. Sedangkan lalu? Cabai juga untuk sebagai bisa garnish. Karena ini kan kita sudah pakai lombok kecil. Oke, siap. Tinggal ini. Ya, boleh kita bersihkan dulu kemanginya. Kemanginya kita Ya. ambil daunnya saja. Nah, karena bahan-bahan ini seperti biasa mudah didapat di pasar ataupun di supermarket, jadi pemirsa kuliner TVRI NTT sangat gampang untuk mendapatkannya dan untuk memasaknya gitu. Iya. Tinggal dimasukkan, ditunggu mendidih, ditunggu matang, langsung bisa dimakan. Iya. Dan ini sangat bergizi, Bunda. Sangat bergizi. Ini bisa juga untuk orang-orang yang misalnya mau diet ya. Iya. Jadi nasinya itu diganti sama jagung. Pokoknya banyaknya isian di dalam makanan, isian di mie luhuta ini tergantung dengan kesukaan atau selera dari pecinta kuliner semua. Iya. Oke, ini boleh diaduk-aduk. Ya. Saya yang aduk boleh? Ya, boleh. Sini. Oke. Garam. Iya. Nah, pemirsa, ini penampakannya tuh seperti ini. Jangan lupa garam. Oke, ditaruh garamnya, siap. Jeruk nipis. Iya. Jeruk nipis. Nah, ini penampakan warnanya tuh sudah bagus ya, dan ini sudah mulai mendidih. Jadi cabenya tuh memberikan warna dan ada wangi bawang ketika direbus, itu enak sekali. Nah, ini juga untuk bisa menghangatkan ya, karena bawang itu kan juga untuk kalau masuk angin, ada yang makan bawang. Nah, ini juga bisa. Oke, kita tunggu nanti sampai mendidih. Ya. Kita masukkan ikan Ikannya, asapnya. Oke, ini dicampur juga ya, Bunda? Iya. Lalu belimbingnya. Belimbing wulunya ini berapa berapa buah kira-kira? Sekitar 6 atau 7 tergantung, kalau mau yang tidak suka asam bisa sedikit dikurangi. Ya, bisa dikurangi. Tapi kalau yang mau asam boleh ditambah. Tapi kan nanti ditambah sama jeruk nipis, jadi sekitar 5, 6 atau 7 buah itu sudah cukup. Iya. Wah. Tambah besarnya dia loh, Hanya, enggak, ini hanya untuk garnish. Ini nanti kita biarkan sampai dia mendidih lagi. Iya. Ya, kita peras jeruk nipis. Kita cek rasa dulu ya, Bunda ya. Coba dicek rasa dulu. Dari baunya tuh sangat ada bau ikan asap, ada bau jeruk nipis, kemangi itu baunya paling enak. Coba dirasa dulu. Boleh, silahkan. Oke. Nanti kita sudah dicampur semuanya, kita tunggu sampai dia mendidih dan sudah matang. Sudah mantap. Ini bagaimana tadi Bunda Aisyah merasakannya? Sudah oke? Sudah pas Sudah semuanya. pas. Jadi kita tunggu sampai dia mendidih. Ini sudah sudah? tidak perlu lagi karena Oke. sudah di. Berarti boleh langsung ditaruh. Ya, kita matikan dulu ya. Kita matikan kompornya. Yes. Lalu kalau misalnya ada yang tidak terlalu suka kemangi juga itu pilihan ya, opsional. Ini, ikan asamnya bisa diganti juga dengan udang. Oh, bisa. Jadi tergantung selera. tidak melulu harus ikan asap. Iya. Nah, cantik sekali warnanya. Saya tambahin kuah sedikit. Oke. Cabenya dikit. Iya. Biar makin cantik. Yes. Nah, ini dia. Lalu cabai merahnya, cabai besarnya. Oke, kita hias dulu pakai kemangi.
Yes. Lombok besarnya, besar banget. Jadi dari bahan-bahan yang mudah didapatkan kita bisa membuat makanan yang sehat untuk keluarga. Oke. Cabenya hanya untuk sebagai garnisnya saja. Iya. Ya. Oke. Oke, inilah dia pemirsa Milu Huta. Seperti yang tadi pemirsa sudah melihat bahan-bahannya, bagaimana cara memasaknya. Mudah sekali, gampang sekali, bisa langsung dipraktekkan di rumah. Ini sangat rekomendasi ya, saya merekomendasikannya karena ini makanan sehat. Jadi untuk semua keluarga bisa dicoba. Selanjutnya kita akan buat apa lagi, Bunda? Susu jagung. Susu jagung, Mancing. boleh? Ini diturunkan dulu. Iya, iya. Oke, marilah kita akan buat susu jagung. Nah nanti kira-kira nih ya, cara buatnya seperti apa, rasanya seperti apa, penampakannya seperti apa pemirsa. Untuk itu pemirsa harus tetap nonton Kuliner TVRI NTT, Cipta Rasa, Mampu Menggugah Rasa. Oke pemirsa setia TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Nah kita masih di Kuliner TVRI NTT, Cipta Rasa, Mampu Menggugah Rasa. Tak lalu enak. Nah tadi kita sudah buat Milu Huta dengan bahan dasar jagung. Nah jagung ini kan merupakan pangan lokal dan kita memang di daerah NTT ini punya sekali banyak ladang jagung. Dan kualitas dari jagung-jagung kita itu memang sangat luar biasa. Oke, nah setelah kita buat Milu Huta, kita akan buat susu jagung yang juga terbuat dari bahan dasar jagung. Nanti nih kira-kira seperti apa cara membuatnya? Apakah dia harus direbus-rebus juga, harus dimasak-masak juga? Jangan khawatir pemirsa, nanti saya, Bunda Aisyah dan juga Bunda Ira siap untuk memberitahukan kira-kira seperti apa nanti cara membuatnya. Oke, kita sudah menyiapkan di sini, sudah ada gelas ya, ini minuman. Gelasnya sudah kita siapkan. Kita siapkan bahan-bahannya ya pemirsa. Panas bisa. Yes. Nah, untuk pemirsa nih yang kira-kira kelewatan tadi, kira-kira kita masak apa ya? Kita masak Milu Huta, nanti pemirsa bisa lihat kembali resep-resepnya sudah kita taruh di kiri dan kanan, cara masaknya juga. Dan inilah penampakan dari Milu Huta kita yang ada di sini. Sudah cantik dengan garnish. Dan juga yang bikin saya penasaran bagaimana rasanya. Nah ini dia penampakannya pemirsa. Oke. Nah Bunda, kalau misalnya susu jagung ini apakah harus direbus juga? Iya. Oh jadi dua-duanya tuh harus direbus. Sampai kalau ini pilihan jagungnya tuh jagung manis ya? Iya. Sama pakai jagung manis. Iya. Oke. Kita siapkan air dulu untuk dipanaskan mungkin. Ini jagungnya ini saya sudah blender. Oke. Jadi jagung manisnya kita kita blender dulu. Iya. Sama dengan 300 ml air.
Oh, jadi jagung manisnya yang sudah diserut itu Iya. kemudian di blender dan ditambahkan air Iya, iya. Air 300 ya. mili. Iya. Oke. Jadi Ini yang nanti direbus. Jagungnya 2 buah, Mm-mm. disisir, Mm-mm. lalu di blender sama 300 ml air yang pertama, Iya. disaring, Oke. habis ampasnya itu di blender lagi Oh, dengan 300 ml air lagi. Jadi Iya. 2 kali di blender Iya, ya. iya. Ini langsung kita panaskan. Iya, iya. Gula. Nah, pemirsa, langsung kita akan didihkan. Oke. Kita masukkan gula pasir Yes. 200 gram. 200 gram Kalau- gula pasir Kalau sambil kurang Haha. diaduk sambil diaduk. dengan daun pandan supaya wangi harum. Oke, daun pandan. Susu UHT. Oke, susu UHT 200 ml. 200 ml juga. Semuanya langsung dicampur. Iya, iya. Sambil terus diaduk Aduk. ya pemirsa. Dari jagung kita tidak hanya bisa memakannya, tapi kita juga bisa membuat minuman. Dari satu pangan lokal itu kita bisa mendapatkan berbagai macam camilan dan juga variasi makanan yang ada. Jadi kalau untuk pemirsa nih, misalnya ada yang punya, boleh dong dibagikan ke kita untuk nanti kita masak-masak di sini. Oke, kita aduk nanti sampai dia mendidih. Dan sambil kita rasa nih kira-kira gulanya itu sudah larut atau belum. Ini sebagai pelengkap kita bisa tambah juga SKM. Oke, susu kental manis. Itu kira-kira berapa mili, Bunda? Sesuai selera. Sesuai selera saja ya. Iya. Jadi kalau misalnya yang mau tidak terlalu manis, boleh dikurangi misalnya. Atau kalau misalnya nih Bunda mau manisnya tuh dari lain, nggak mau dari susu kental manis, boleh ada penggantinya tidak? Bisa. Contohnya Selain biasanya gula pasir bisa palm sugar, bisa Oh, gula merah. lempeng, bisa. Kalau yang Oke. untuk orang yang diabetes Heeh. bisa diganti dengan gula. Oh, bisa. Kalau misalnya madu kira-kira masuk Ya, nggak? bisa, bisa. Oke, jadi bisa ya, tergantung selera manisnya tuh mau manis sekali Iya. atau misalnya tidak terlalu manis. Dan kalau misalnya ada pantangan nih, saya nggak boleh mengonsumsi gula banyak-banyak, boleh diganti atau gulanya tuh boleh dikurangi. Terserah dari pemirsa. Ini juga untuk bagus untuk ibu hamil. Bagus untuk ibu hamil ya. Iya, karena dia mengandung vitamin B-nya tinggi. Oke, Jagung. dari jagung punya vitamin B, jadi bagus untuk ibu hamil. Untuk anak-anak dalam Iya. masa pertumbuhan juga Betul. bisa karena Iya. vitaminnya tuh banyak sekali. Iya. Nah, sudah mulai tercium bau dari pandannya. Bau susunya tuh juga mulai keluar pemirsa. Ini ada yang sudah jadi belum? Oke. Ini nanti harus sampai mendidih ya. Iya. Oke. Iya, sampai mendidih. Sampai mendidih, sedikit lagi sudah mendidih. Ini boleh disajikan hangat dan juga dingin bisa ya. Tapi Bunda, jagungnya itu kan tidak perlu direbus lagi kan seperti yang pertama tadi. Oh, tidak. Ini jagung mentah. Jagung mentah yang di blender pakai 300 ml air, kemudian diperas, ampasnya di blender lagi dengan 300 ml air. Jadi di blendernya 2 kali, kita dapat sari-sarinya yang banyak pemirsa. Jadi tidak ada yang terbuang.
Oke pemirsa setia TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Nah, gimana nih kita buka dan ini sudah bisa ya Bunda? Oke, sedikit lagi ya. Nah, Bunda ini kalau misalnya nih kita kan ada yang mungkin kalau jagung nih ini udah terlalu biasa. Boleh tidak kita ganti bahannya, misalnya pakai labu misalnya? Bisa ya. Bisa. Yang penting di blender, Iya. kemudian diperas, jadi kita dapat sari airnya. Iya. Kalau misalnya yang kental tidak boleh. Kalau yang kental seperti apa? Kalau misalnya kan kalau kita pakai labu itu kan kadang ada yang kental airnya. Nanti kita tambah air lagi supaya cair. Oke, jadi Kalau iya. iya, karena takutnya ketika dipanaskan dia malah menggumpal ya, Iya, jadi iya. seperti puding atau Iya. agar-agar. Jadi memang kita butuh itu yang seperti ini, yang cair. Iya. Kan namanya juga minuman. Iya. benar. Oke, sedikit lagi dia sudah akan mendidih dan matang. Untuk menambah kegurihan nih, Kita ditambah apa lagi? Garam sedikit. Oke, jadi Jangan bisa lupa ditambah. garam. Iya. Ditambahkan garam sedikit. Bisa pakai creamer, Oke, pakai Krim. creamer juga Krim bisa, bisa, ya. iya. Oke. tergantung selera. Jadi Iya. kalau misalnya lihat yang ini tuh mungkin menunya terlalu biasa, boleh dimodifikasi, Bisa. divariasikan, Bisa. terserah dari pemirsa. Iya. Oke, kita masih terus mengaduk. Kalau misalnya tidak diaduk nanti dia agak sedikit Iya, menggumpal di iya, bagian mengendap atas. nanti. Jadi nanti dia agak ada seperti apa ya? Ampas-ampasnya tuh agak naik ke atas. Jadi harus selalu diaduk. Nah, ini wangi khas dari jagung sudah tercium, dari pandan, susu. Kalau misalnya dia seperti ini, Bunda, banyaknya ini bisa dikonsumsi oleh berapa orang kira-kira? Biasanya? Bisa tergantung gelasnya ya Bunda. Ha-ha. Kalau gelas seperti ini Oke. itu bisa 8 orang bisa. 8 orang bisa ya. Nah, bisa. kalau misalnya tadi yang kita masak mie luta itu ikannya tuh kira-kira berapa gram tadi, Bunda? Ikan itu kira-kira sekitar 300 gram. Nah, kalau 300 gram ditambah dengan jagung dan sebagainya yang sudah jadi Iya. seperti ini, Iya. ini kira-kira bisa dimakan berapa orang? Bisa Kan ini kan dimakan. mengenyangkan juga kan? Iya. Ha-ha. Kalau dengan mangkuk seperti ini Mm-mm. itu bisa sekitar 10 orang bisa. 10 orang bisa, ya, Bisa, iya. karena walaupun kita makan sedikit tapi isiannya banyak, Iya. kita sudah cepat kenyang pemirsa. Dan ini mengenyangkan Iya, karena kan benar. jagung. Iya. Mengenyangkan karena isiannya banyak, ada Iya. kemangi, ada belimbingnya, Iya. ada jagungnya itu. Iya. Ini benar-benar minuman-minuman sehat dan makanan-makanan sehat yang menjadi rekomendasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Mungkin bosan nih mau buat cemilan apa ya kira-kira, atau mau buat makanan apa ya untuk sore-sore. Ini dia, kita sudah menyediakannya untuk pemirsa. Ini enaknya makan sebagai sarapan Bunda. Oh, ini juga sarapan ya? Iya. Iya, karena jagung, jadi kita berenergi gitu. Boleh. Oke. Ikannya sudah bisa, Bunda. Sudah bisa di. Oke, baunya sudah mulai tercium, sudah bisa di ini Iya. langsung. Taruh yang sudah jadi kok. Oke. Kita ini ya, kita tuang ya pemirsa, hati-hati karena ini panas. Jadi oke, nah penampakannya tuh seperti ini pemirsa. Kalau misalnya disajikan dingin juga bisa ya Bunda? Bisa. Kalau panas-panas enaknya dingin-dingin. Oke, kalau misalnya dalam cuaca yang panas, enaknya tuh kita sajikan dengan dingin. Tapi kalau misalnya cuaca yang dingin, enaknya langsung yang hangat-hangat. Oke, nah ini dia. Nanti kita akan buat garnishnya. Kita matikan dulu apinya. Yes. Sudah tersedia di depan yang cantik.
Atau kalau misalnya yang tidak suka terlalu banyak es, boleh tidak pakai es atau dimasukkan ke dalam kulkas boleh ya? Boleh. Nah, kalau misalnya ini tuh kira-kira dia tahan di kulkas itu berapa lama Bunda? Kalau bisa jangan sampai 3 hari. Jangan sampai 3 3 hari hari, ya. Dari selesai buat, kalau misalnya 1 sampai 2 hari ya, itu harus diminum terus Iya. karena takutnya nanti misalnya rusak atau baunya sudah tidak enak, tidak Iya. layak konsumsi lah. Iya, iya. Wow, pemirsa, inilah dia susu jagung dan juga Milo Huta dengan bahan dasar jagung. Tapi seperti yang tadi sudah Yola tanyakan ke Bunda bahwa ini tuh bisa diganti bahannya, mungkin pakai labu atau misalnya ada yang mau berkreasi menambahkan isian atau menambahkan rasanya, boleh, terserah dari pemirsa. Sepertinya sudah tidak sabar Yola untuk mau icip-icip, boleh Bunda? Boleh, boleh. Oke, kita akan icip yang pertama adalah Milo Huta. Bagaimana rasanya? Karena dari tadi nih wangi dari ikan asamnya ini mengganggu penciuman sekali. Harus dicoba. Yola ambil ya Bunda ya. Iya. Nah, dia seperti ini pemirsa. Kita ambil, kita pakai sedikit kuahnya. Nah, jadi di dalam mangkoknya tuh seperti ini pemirsa, masih hangat. Bunda boleh ya kita sama-sama icip-icip. Iya, iya. Oke. Biar Yola tidak merasakan sendiri. Kalau ini memang Bunda setiap hari masak atau misalnya kalau lagi pengen masak gitu? Lagi pengen. Kalau anggota keluarga ini jadi makanan favorit kah? Iya, sangat. Wow. Jadi kalau sudah sehat jadi makanan favorit, kurang apa lagi pemirsa, boleh dicoba ke keluarga masing-masing. Oke. Nah, jadi penampakannya tuh seperti ini. Saya akan icip-icip, boleh ya? Saya izin buat buka face shield dulu, nanti susah kalau misalnya ini. Oke, kita icip ya. Mantap. Enak. Pak, sama nggak icip? Ada rasa asamnya, manisnya, gurih. Pedesnya yang Iya. saya suka Bunda. Iya. Jadi kalau cabai udah direbus sama bahan makanan, apalagi kuahnya itu, Iya. pedasnya luar biasa, enak. Gurihnya terasa, Iya. sangat luar biasa. Terima kasih Bunda, enak sekali. Iya. Sama Asamnya pas ya. Saya Iya. kira itu terlalu asam karena belimbingnya banyak dan ditambah lagi dengan jeruk nipis. Padahal tidak pemirsa, enak sekali, gurih juga. Enak sekali. Saya coba kuahnya ya. Enak. Satu kata yang bisa saya keluarkan hanyalah enak. Karena memang enak pemirsa. Sekali lagi yang terakhir pasti pemirsa bilang, kok ini nambah terus yang terakhir. masih habis. Harus dihabiskan ya. Kelapanya tuh juga menambah isian dan juga buat kenyang ternyata. Iya. Pemirsa yang nonton, saya jamin langsung lapar. Saya sudah selesai. Enak sekali Bunda, terima kasih. Saya tuh kayak wow, rasanya tuh bisa sampai seperti ini ya. Rasa ikan asapnya itu kuat sekali karena mungkin direbus sama-sama dengan
bahan-bahan yang lain. Jadi tidak hanya rasanya tetapi aromanya tuh juga enak sekali. Kalau misalnya kita sudah makan tidak lengkap kalau misalnya kita tidak minum. Jadi mari kita coba minumannya susu jagung. Silahkan Bunda. Seperti ini pemirsa. Oke, mari kita coba kira-kira rasanya seperti apa. Enak. Enak sekali. Ya, Pak. Rasa manisnya pas, ada gurihnya juga karena tadi sudah ditambahkan garam. Lalu kita kayak minum kayak minum jus. Jadi memang dia tuh kayak ada isian pemirsa. Jadi memang mengenyangkan pagi-pagi. Misalnya yang tidak bisa makan pagi boleh mencoba ini gitu sebagai pengganti makanan karena ini kan juga terbuat dari jagung. Enak sekali pokoknya. Nah, Rasa susunya ada, rasa jagungnya ada, manisnya pas. Kalau misalnya yang suka dingin boleh ditambahkan es, atau yang suka hangat boleh juga ditambah setelah diturunkan misalnya dari kompor boleh langsung yang hangat-hangat juga enak pokoknya. Yang terakhir, ini yang terakhir ya pemirsa. Enak sekali lagi terima kasih Bunda Aisyah dan juga Bunda Ira yang sudah menemani saya dan pemirsa serta pecinta kuliner lain yang menonton TVRI NTT dengan Miluhuta dan juga susu jagung. Jangan bosan-bosan kalau misalnya nanti harus datang lagi ya Bunda ya. Terima kasih. Oke pemirsa, itulah resep kita pada kesempatan kali ini, pada hari ini. Semoga pemirsa bisa membuat makanan sehat yang bisa dikonsumsi untuk seluruh keluarga. Nah, akhir kata saya Yolanda Sefliwerti, ada Bunda Aisyah dan juga Bunda Ira mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. dadah.